Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, memohon Engkau yang akan menuntun kami, supaya ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan menerima kekuatan yang baru. Kami akan menerima kebenaran-Mu yang memerdekakan dan memulihkan kami. Kami menerima firman-Mu yang membawa kami untuk hidup selalu dekat dengan Engkau. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti, kami bisa menerima dan kami melakukan firman Tuhan dengan setia. Tolonglah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang diperlukan oleh umat-Mu. Sebab yang dibutuhkan oleh umat Tuhan ialah kebenaran-Mu, bukanlah pendapat manusia, bukanlah pemikiran-pemikiran manusia yang disandarkan, didasarkan pada kemahiran berpikir. Bukan itu yang umat Tuhan butuhkan, tetapi yang umat Tuhan butuhkan adalah kebenaran-Mu yang murni. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tolong kami semua supaya kami dapat menikmati kebenaran-Mu itu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami akan belajar firman. Setiap pekerjaan iblis telah dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan bersama dengan kami. Layakkan kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Kita sudah masuk di minggu pertama di bulan Agustus, dan berarti kita sudah lewat pertengahan dari tahun 2020. Lewat pertengahan, karena situasi pandemi kita merasa bahwa tahun 2020 ini sepertinya tahun yang agak aneh, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah banyak keanehan seperti inilah kita selalu berharap akan kasih setia Tuhan. Kita selalu berharap akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Di saat-saat seperti inilah kita selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita jemaat Tuhan untuk belajar satu kebenaran dengan judul keadilan Tuhan. Kita akan mulai dengan membaca Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 36. Mazmur pasal 36, kita akan baca ayat yang ke-6. Mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 36 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Puji Tuhan, disilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadi tema firman Tuhan di pagi hari ini ialah keadilan Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 36 ayat 6 atau ayat 5, kita bisa melihat, kita bisa memahami prinsip yang mengawali dari semua percakapan tentang keadilan Tuhan. Yaitu di dalam ayat 5 dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, apa yang kita bisa dapatkan dari pembacaan ini tentang dasar dari keadilan Tuhan? Ternyata keadilan Tuhan itu didasarkan pada kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, keadilan Tuhan itu didasarkan pada kasih Tuhan. Ada orang yang bersikap adil, tetapi keadilannya didasarkan pada kebencian. Jadi keadilan yang didasarkan pada hati yang
tidak benar. Dia menerapkan keadilan, tetapi karena dia membenci seseorang, oh orang ini harus harus dihukum misalnya. Betul, orang itu harus dihukum karena perbuatannya yang salah, perbuatannya yang jahat. Tetapi saudara-saudara, tindakan untuk menghukum seseorang ini dikarenakan oleh hatinya yang tidak benar. Saudara bisa lihat itu ketika Tuhan Yesus satu waktu dibawa oleh orang-orang Yahudi seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Coba saudara lihat itu. Jadi ada satu situasi di mana ada seorang wanita yang didapati berbuat zina, tertangkap basah, saudara-saudara. Saya tiba-tiba teringat situasi itu. Yohanes pasal 8 ayat yang ketiga. Coba kita lihat untuk kita bisa memahami tentang landasan pemikiran tentang keadilan Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi saudara-saudara, ini situasi di mana seorang wanita kedapatan berzina. Jadi saudara-saudara, kalau kedapatan berzina kan pasti jahat sekali ini wanita ini. Ini wanita ini tidak tahu malu, wanita ini tidak punya moral. Kalau dia berzina dengan suami orang, maka wanita ini dia telah merusak keluarga dari suami orang tersebut. Kalau wanita ini punya keluarga juga, berarti wanita ini sudah merusak keluarganya sendiri. Wanita ini sudah merusak tatanan moral masyarakat. Wanita ini memang betul-betul tidak baik. Nah saudara-saudara, orang-orang Farisi datang membawa wanita itu di hadapan Yesus, dan kemudian mereka mengajukan satu tuntutan kepada Tuhan Yesus, bahwa menurut hukum Taurat wanita ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Dan saudara perhatikan dalam ayat yang ke-7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, saudara-saudara, terus-menerus bertanya kepadanya, ini apa maksudnya? Saya menduga ini, saudara-saudara, merupakan sebuah provokasi. Ini provokasi ini. Misalnya ada orang bikin salah dan kemudian orang lain terus-menerus memprovokasi. Seperti misalnya, ini tidak langsung ya, tidak live streaming ya. Misalnya ya, waktu kasus Ahok, ya kan, sesudah kasus Ahok, ketika dia masuk pengadilan, orang-orang terus datang memprovokasi pengadilan, memprovokasi hakim, memprovokasi sistem pengadilan, meminta supaya harus dijatuhi hukuman, harus diberikan keadilan. Jadi diprovokasi. Nah saudara-saudara, itu yang terjadi. Wanita yang kedapatan berbuat zina ini
Dia ditempatkan, dibawa kepada Yesus, dan kemudian orang-orang Farisi memprovokasi Yesus, memprovokasi bahwa wanita itu harus dihukum. Jadi pertanyaan, apakah wanita ini harus dihukum? Iya, benar. Wanita ini harus dihukum karena dia salah. Saya katakan tadi, dia tidak punya moral, dia tidak tahu malu, dia merusak keluarga orang, dia merusak keluarganya sendiri, dia merusak tatanan hidup di masyarakat. Tetapi dasar dari orang-orang Farisi ini bukan kasih. Dasar dari mereka ini adalah kebencian. Dasar dari mereka adalah ingin menjatuhkan Yesus. Dan mereka ingin menghukum wanita ini. Mereka tidak mengasihi wanita ini, saudara-saudara. Jadi ada dua bentuk keadilan. Ada keadilan yang didasarkan pada kebencian. Tetapi ada keadilan yang didasarkan pada kasih. Nah, saudara-saudara, keadilan Tuhan ini adalah keadilan yang didasarkan pada kasih. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Wow. Haleluya. Haleluya. Daud paham keadilan Tuhan didasarkan pada kasih. Sehingga ketika dia berbuat salah, datang nabi peringatkan Daud dan diberikan opsi, Daud, kamu ini akan dihukum. Ada beberapa pilihan, kelaparan, pedang, atau jatuh ke tangan Tuhan. Daud katakan, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Sebab di tangan Tuhan ada keadilan yang didasarkan pada apa? Kasih. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit dan setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Bayangkan, hewan pun diperhatikan oleh Tuhan. Binatang pun diperhatikan oleh Tuhan. Apa bukti binatang diperhatikan oleh Tuhan? Ya, waktu zaman Nuh. Saudara-saudara, Nuh bikin bahtera besar sekali. Itu karena apa? Karena ada binatang-binatang yang mau diselamatkan. Saudara-saudara, jadi binatang yang jinak, binatang yang haram, itu dibawa masuk ke dalam bahtera. Bayangkan, keadilan Tuhan itu adalah sebuah keadilan yang hebat, sebuah keadilan yang mulia. Karena itu pemazmur katakan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, bagaikan samudra raya yang hebat. Ada sebuah kebanggaan, ada sebuah ketakjuban dari pemazmur tentang keadilan Tuhan. Satu keadilan yang luar biasa, satu keadilan yang menimbulkan simpati, satu keadilan yang menimbulkan kekaguman. Ini keadilan yang Tuhan miliki. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, mengapa ada kekaguman terhadap keadilan Tuhan? Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, jadi keadilan Tuhan ini luar biasa. Keadilan yang menimbulkan kekaguman. Keadilan yang membuat Daud sebagai pemazmur terpesona. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan dalam menjalankan keadilan ini, Dia laksanakan dengan dasar data yang lengkap. Nah, data, informasi yang lengkap. Kalau bikin sesuatu, Tuhan biasanya mendasarkan keputusannya berdasarkan apa? Data yang lengkap. Coba kita lihat Yesaya pasal 11 ayat 3. Yesaya pasal 11 ayat yang ketiga. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ini Tuhan Yesus, saudara-saudara. Yesaya 11 ayat 3 ini menunjuk kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh sama. Mereka punya karakteristik yang sama. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tuhan tidak menjalankan keadilan dengan informasi setengah-setengah. Dia tidak gampang diprovokasi, saudara-saudara. Keadilannya dijalankan berdasarkan informasi yang utuh, yang lengkap, informasi yang benar.
Bahkan saya saudara merasa agak tidak habis pikir saudara. Coba kita lihat Kejadian pasal 18 ayat 20. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Perhatikan ya, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya menurut keluh kesah orang itu sangat berat dosa Sodom. Tapi perhatikan ayat 21. Ini yang saya bilang saya tidak habis pikir. Kita baca sama-sama, 2, 3. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ini ayat ini agak sulit untuk saya pikirkan. Saya memahami Tuhan itu Maha Tahu. Dia dari sorga saja bisa mengetahui apa yang terjadi di bumi. Tidak perlu dia datang. Dari sorga saja. Tetapi saudara-saudara, Tuhan kita tidak seperti itu. Dalam kemahatauannya, dia dengar informasi tentang Sodom Gomora. Ini kota jahat, moralnya rusak. Banyak keluh kesah orang tentang Sodom. Bayangkan saudara-saudara, pernah ada datang 2 orang malaikat Tuhan menyerupai laki-laki dewasa di kota Sodom. Alkitab katakan tua muda besar kecil datang ke rumah dari Lot, karena 2 orang malaikat Tuhan itu ada di rumah Lot. Mereka mau perkosa 2 orang malaikat Tuhan, 2 orang laki-laki asing. Saya pikir mungkin seperti itu. Ada orang asing pendatang masuk kota Sodom diperkosa. Ini memang jahat kota Sodom dan Gomora. Tetapi Tuhan itu, saudara-saudara, dengar informasi orang berkeluh kesah, Tuhan dengar. Tetapi Tuhan datang, Tuhan cek sendiri. Haleluya. Saudara-saudara, ini Tuhan kita. Amin. Ini Tuhan kita. Karena itu pemazmur katakan betapa mulianya keadilan-Mu Tuhan. Saudara-saudara, jangan takut ketika kita diprovokasi orang. Amin. Saudara karyawan di satu perusahaan, saudara ASN di satu kantor, di satu dinas, kemudian saudara diprovokasi orang. Orang bicara ini, orang bicara itu. Orang menjelek-jelekkan saudara, orang jual nama baik saudara. Orang bicara segala macam tentang saudara. Dengar baik, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Ada di tangan Tuhan. Haleluya. Tuhan ini hebat. Dia cek sendiri. Betul tidak? Haleluya. Haleluya. Jadi keadilan Tuhan yang mengagumkan pemazmur itu. Kenapa? Karena Tuhan dalam menjalankan keadilannya, Dia mendasarkan pada sebuah informasi yang lengkap, bahkan dicek langsung oleh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Mazmur 36 ayat 6 kita kembali. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan ya Tuhan. Saudara-saudara, menarik kalau saudara misalnya baca versi New English Translation. Dia katakan begini, your justice is like the highest mountains, your fairness like the deepest sea. Fairness, fair. Your fairness. Hukum itu dibahasakan dalam bahasa Inggrisnya fair. Fair itu apa? Tidak memihak. Seperti orang main sepak bola, wasitnya fair tidak? Ada wasit tidak fair. Ada wasit yang menguntungkan tim sebelah. Ini kalau misalnya wasit menguntungkan tim sebelah, biasanya kalau saya dulu main sepak bola, kong kalah, ada orang bilang begini, "Kenapa nguni kalah?" Dorang kuat.
Torang 11 melawan 12. 12 dari mana? Torang 11, dorang le 11 tambah wasit. Bahkan ada yang bilang begini, dorang kuat, torang 11 orang, dorang 14 orang. Maksudnya? Torang 11 orang, dorang 11 tambah wasit, tambah hakim garis 2. Masa reken gol, dorang bilang offside. Memang tuh ada kena di tangan. Mari itu tangan ada tempel di badan, jadi ndak perlu mau penalti, dorang kasih penalti. Memangnya ndak fair. Saudara-saudara, di kehidupan banyak yang ndak fair, Kang. Saudara pernah alami itu ndak fair? Bagaimana kehidupan yang tidak fair? Atasan saudara tidak fair, orang di sekitar saudara tidak fair, keluargamu tidak fair. Puji Tuhan saya tidak pernah mengalami itu rasa bagi warisan. Tidak pernah. Cuma ada dengar cerita. Kita pe mama pe cerita begini. Itu opa, ada tanah di sini. Kita so rasa, oh berarti mau dapat budel ini. Mau dapat warisan. DP ending mama bilang, mar karena torang masuk Pantai Costa, so hilang. Oh. Papa saya juga punya cerita. Ada ini. Ada warisan ini. DP ending, mar karena opak masuk Pantai Costa, nyanda. Oh, kita dalam hati ini Pantai Costa ini bikin hilang warisan. Jadi kita tidak ada pengalaman ini masalah bagi warisan. Tapi kita yakin kalau ada orang misalnya pembagian warisan, adik dapat kebong di mana? Dapat kebong di dekat puncak Kelabat. Kakak dapat apa? Dapat kapleng. Di mana? Adik pek tanah 10 hektar di Gunung Kelabat. Kalau kakak dia kuat cuma 10 kapleng. Di mana? Di Muka Mantos. Fair tidak? Nah, saudara-saudara, kadangkala di kehidupan orang tidak fair, tidak diperlakukan fair. Sebenarnya kita orang orang itu mesti naik pangkat ini kuat. Sebenarnya orang pejata ini untuk dapat promosi. Tapi saudara-saudara, sepertinya tidak diperlakukan seperti itu. Jangan takut, Tuhan kita fair. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhan kita fair. Ada yang malu-malu dan ragu-ragu. Tuhan kita fair. Haleluya. Saya tertarik saudara-saudara baca Kejadian 29 ayat 31-32. Kejadian pasal 29 ayat 31 dan 32. Saudara baca sama-sama. 2-3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Haleluya. Saudara-saudara, ada hal yang menarik sebelum saya akan uraikan itu. Kejadian 29 ayat 17. Kita mundur ya. Kita baca sama-sama. 2-3. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Berarti kalau Rahel itu cantik katanya, cantik ya. Cantik parasnya, elok sikapnya.
Berarti memang itu Rahel itu komplit. Cantik, kemudian apa? Secara etika bagus, secara sikap bagus. Jadi perhatikan, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel. Artinya Rahel dan Lea itu beda. Kalau Rahel elok sikapnya, cantik parasnya, berarti Lea tidak cantik dan tidak elok. Tetapi unik saudara-saudara ayat ini, dalam ayat 31-32 tadi, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya tetapi Rahel mandul. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan Rahel ini untuk apa ya? Tuhan tidak mengizinkan Rahel ini untuk mengandung. Kenapa? Dia kan elok sikapnya. Kenapa? Kenapa Rahel harus jadi seperti itu? Saudara-saudara, ternyata situasi ini disebabkan oleh karena ketidakadilan yang diterima oleh Lea. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Lea ini istri pertama dari Yakub. Tetapi karena tidak cantik, tidak dicintai. Yakub mungkin berdalih. Dia katakan, saya kan memang maunya ke Rahel. Papamu yang kasih kamu ke saya. Papamu yang tipu saya. Tetapi persoalannya ini masalah Laban. Ini kesalahan Laban. Ini kejahatan Laban, papa dari Lea. Bukan salahnya Lea. Lea itu mungkin ya tidak cantik, dia mungkin agak kasar mungkin, tetapi dia anak yang ikut-ikut dengan orang tua saja. Bukan kesalahan Lea jadi istri Yakub. Papanya Laban berikan kepada Yakub. Sehingga ketika Yakub tidak mencintai Lea, maka sudah di hadapan Tuhan, Lea tidak menerima fairness, keadilan. Dan akibatnya apa? Tuhan membuka kandungan Lea, kandungan Rahel ditutup. Rahel tidak punya salah. Tetapi karena Rahel diperlakukan tidak adil, lebih cinta Yakub terhadap Rahel, padahal Lea ini istri pertama, sehingga akhirnya mengalami seperti ini. Itu Lea. Artinya saudara, kalau saudara diperlakukan tidak adil, kita diperlukan tidak fair, ingat Allah kita fair, katakan amin. Allah kita fair, Allah kita adil. Haleluya. Dan keadilan Tuhan ini bukan hanya kepada orang-orang benar. Sampai orang-orang yang tidak benar pun Tuhan itu adil. Coba kita baca Yunus pasal 4 ayat 9 sampai 11. Yunus pasal 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Jadi Yunus ini karena kepanasan Tuhan tumbuhkan pohon jarak, jadi dia berteduh. Tetapi satu waktu Tuhan izinkan ada ulat sampai akhirnya pohon itu mati. Marah ini Yunus. Tuhan bilang, anak cocok so anak marah. Yunus bilang, iyo kita marah sampai mati. Memang ini marah nih dia, saudara-saudara, luar biasa. Tetapi berfirmanlah, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara-saudara, ini Niniwe ini orang berdosa, tetapi Tuhan tidak akan menghukum Niniwe sebelum dia menyampaikan firman. Haleluya. Saudara-saudara, saudara-saudara, kalau mendengar ada orang, dan saya lihat ini bukan cuma jemaat, ada juga hamba Tuhan yang
Tak terus istilahnya, ketika dengar firman, bereaksi yang salah. Dulu ada istilah, kalau sudah dapat firman, semula dia gosok kursi. Kalau sudah dapat firman, semulai balisa di tempat duduk. Kalau semulai dapat firman yang keras, ada respon-respon, ada ekspresi-ekspresi yang tidak baik. Saya mau sampaikan bahaya. Kenapa bahaya? Sebab kalau ada firman yang menyentuh, menyentil, yang mungkin sedikit menyentak kita, itu artinya seperti Niniwe, so salah. Dan sebelum Tuhan menghukum, itu Tuhan kasih firman, balik, berubah, jangan terus. Sebab kalau firman itu sudah disampaikan, tetapi sikap reaksi kita ketika mendengar firman tersebut itu tidak seperti yang Tuhan inginkan, maka Tuhan tidak punya hutang untuk menghukum orang tersebut. Saudara-saudara, ada banyak orang, saudara-saudara, kalau dengar firman, ini firman menyinggung. Kalau itu firman menyinggung, itu artinya Tuhan punya keadilan, sementara mau diterapkan, tetapi dasarnya kasih. Jadi dia mau bilang lebih dulu, dia mau peringatkan. Itu sama dengan orang tua, saudara-saudara. So bikin salah ini anak, orang tua bicara akan, adek sudah Joy. Ketika orang tua memperingatkan, itu artinya kasih. Kenapa? Sebab kalau tidak diperingatkan bahaya. Ada orang bilang itu darah tinggi, penyakit darah tinggi itu silent killer, pembunuh berdarah dingin. Kenapa silent killer? Kenapa pembunuh berdarah dingin? Sebab manusia itu, dia ada apa ya? Biasakan orang kalau misalnya darah tinggi, kayak apa nih, pantal leher sokram, tengkuk sokram. Ini gara-gara makan babi putar. Omak Teli langsung tertawa, rahasia. Ini gara-gara makan ragei misalnya. Ini karena, jadi ada tanda. Tapi saya pernah menjumpai seorang bapak, tidak ada gejala, tidak ada rasa berat di tengkuk, tidak ada sakit kepala. Tekanan darahnya 180/110. Dia datang ke sekolah, ke STRMK waktu itu. Dia mau bikin listrik, bukan jemaat ya, ada seorang hamba Tuhan dari bagian kemah. Dia datang, dia bilang begini, dia panggil Mener, kita sebenarnya kok nyanak mau jadi datang. Kenapa om? Karena kita ini darah tinggi. Iyo, tadi dah ukur 180/110. Om merasa biasa. Saudara-saudara, kalau tuh rasa biasa padahal sebegini bahaya. Betul ya? Lebih baik saudara-saudara ada DP tanda. Haleluya. Nah Tuhan kalau ambil keputusan tidak memihak. Dan ini saudara-saudara, ketika orang Niniwe, Tuhan sampaikan firman dulu. Meskipun orang itu orang yang dibenci Yunus. Mengapa Yunus Nabi Tuhan benci dengan orang Niniwe? Ya karena orang Niniwe ini saudara-saudara orang yang jahat. Tetapi ketika Tuhan akan memberlakukan keadilannya kepada orang Niniwe, Tuhan akan hukum orang Niniwe. Tuhan suruh Nabi pergi, sampaikan firman. Sehingga saya katakan kembali saudara-saudara, kalau ada firman yang mungkin saudara dapatkan dari ibadah live streaming, atau saudara dapatkan lewat YouTube, atau mungkin di gereja tempat kita berjemaat, kemudian firman itu menyentak kita, firman itu menegur kita, firman itu sepertinya memukul kita, maka itu tanda bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Amin. Kenapa keadilan Tuhan itu
mendatangkan kekaguman kepada pemazmur. Yang pertama karena Tuhan menjalankan keadilannya dengan informasi yang lengkap. Yang kedua, Tuhan menjalankan keadilannya dengan tidak memihak atau dilaksanakan secara fair. Yang ketiga, saudara-saudara, coba kita baca Kejadian 17 ayat 20. Haleluya. Kejadian 17 ayat yang ke-20. Atau kita baca mulai ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayat 20. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara, Abraham disodorkan Hagar oleh istrinya karena sudah lama tunggu anak tapi tidak ada. Ya, akhirnya lahirlah Ismail. Lama tunggu Ishak, Abraham kasih permintaan, Tuhan, Ismail Jokwa jadi anak perjanjian. Tuhan bilang, Ishak dari Sarah itu anak perjanjian. Tapi Ismail dia akan kuberkati. Beranak cucu sangat banyak, dia akan memperanakan 12 raja. Saya kasih nama ini, keadilan yang memberi solusi. Haleluya. Keadilan yang memberi solusi. Berapa banyak orang berpikir bahwa keadilan itu kalau salah potong. Keadilan itu hanya masalah hitam putih, salah benar. Tetapi saudara-saudara, keadilan Tuhan, ini yang saya katakan, dijalankan dengan bijaksana sehingga keadilan yang memberi solusi. Haleluya. Ada kisah lain, saudara-saudara, juga ada kisah lain. Coba kita lihat Kejadian pasal 18 ayat 22-23. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan? Karena saudara-saudara, Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora. Abraham tahu ada ponakannya di sana. Ada apa ya? Ya, kenal cucu. Ada keluarganya di sana. Saudara-saudara, kita kalau sudah baca Alkitab, pernah satu waktu Sodom itu dikalahkan oleh Kedorlaomer, sehingga Lot dan keluarganya dan semua hartanya dijarah oleh Kedorlaomer. Abraham itu dia pangsa yang keluarga, saudara-saudara. Meskipun Lot ini kurang baik pada dia, nyandak hormat sebagai ponakan Pak Om, tetapi Abraham ini pangsa yang keluarga. Dia kejar Kedorlaomer dan kemudian dia bebaskan Lot bersama dengan keluarganya, dan harta benda Lot dibebaskan. Kenapa? Abraham ini pangsa yang keluarga. Nah, waktu Abraham dengar Tuhan mau hukum ini Sodom dan Gomora, dia teringat Lot. Saudara bisa baca versi lengkap ini di rumah. Dan dia mulai berdoa, Tuhan, kalau Tuhan menghukum ini ini kota Sodom dan Gomora, ayat 23, coba kita lihat. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Terus bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Kalau sudah baca, dia mulai menawar dengan 50. Tuhan bilang kalau ada 50, nyanda. Saya tidak akan menghukum. Bagaimana kalau ada 40? Tidak. Bagaimana kalau ada 30? Tidak. Bagaimana kalau ada 20? Tidak. Bagaimana kalau kurang
5, tidak. Bagaimana kurang 10? Tidak. Saudara-saudara, Abraham menawar-menawar, keputusan Tuhan tetap hukum Sodom dan Gomora. Karena dia sudah cek langsung, ternyata memang kota Sodom dan Gomora ini jahat. Tetapi sekali lagi saya katakan, keadilan Tuhan bersifat solusi. Mengapa? Tuhan pergi selamatkan Lot. Sodom dan Gomora tetap dihukum, tetapi Lot diselamatkan. Solusi. Saudara-saudara, jadi anak Tuhan, memang kita harus cari solusi. Boleh katakan amin, saudara-saudara? Jangan tabrak sana, tabrak sini. 1 kali 1, 1. Jangan jadi anak Tuhan 1 kali 1. Ada tuh setengah kali setengah. Setengah-setengah. Bahaya. Saya lihat juga keadilan yang sifatnya solusi seperti ini. Dalam kitab Raja-Raja, saudara-saudara. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 12. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 10 sampai 12. Sesudah itu ia bersiap. Ia di sini adalah Nabi Elia. Lalu pergi ke Sarfat. Sesudah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ini saat kelaparan ya. Jadi ini Nabi Elia datang ke Sarfat. Ini janda ini tidak kenal ini Nabi Elia. Nabi Elia langsung bilang, mam atau tante atau ibu minta air. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku apa? Sepotong roti. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini Nabi minta roti. Janda ini bilang, om, yang ada hanya segenggam tepung, bikin roti cukup hanya untuk 2 orang, itu pun roti kecil. Tetapi saya mau sampaikan, keadilan Tuhan sifatnya solusi. Ayat 13. Haleluya. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara-saudara, segenggam tepung cukup untuk 2 orang, roti kecil 1 kali makan. Tapi ketika dia mau hidup dalam petunjuk Tuhan, tidak akan habis roti ini. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan begini, saudara-saudara, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempat itu tidak akan habis, minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara-saudara, kalau saudara memberi, pastikan pemberianmu itu untuk Tuhan. Pastikan. Sebab kalau kita memberi untuk Tuhan, Tuhan itu Allah yang melipat gandakan. Kalau kita memberi untuk nama baik, ada kan orang memberi untuk nama baik. Dia memberi supaya orang mengenal dia sebagai orang yang dermawan. Ada orang memberi karena tanggung jawabnya. Misalnya seorang pengusaha, dia membayar karyawan, misalnya anak buahnya masuk rumah sakit, dia harus ongkos, ya karena tanggung jawabnya. Nah, saya ingin mengajak jemaat, kalau kita memberi, pastikan itu untuk Tuhan. Dan kalau kita memberi itu untuk Tuhan, saudara-saudara, saya mau kasih gambaran. Minta
Minta maaf saya mau pakai ilustrasi Om Bram. Mari Om Bram. Ini misalnya kunci rumah, saya bangun rumah. Saya bangun rumah ya. Saya mau kasih untuk Tuhan misalnya. Melalui Om Bram, seorang hamba Tuhan. Maka Alkitab bilang, pemberian tangan kanan jangan diketahui tangan kiri. Itu bukan berarti saudara-saudara memberi begini. Ambil Jo. Bukan. Kemudian dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, lemparkan rotimu ke air. Artinya kalau lempar roti ke air, siapa pernah lempar roti ke air, kemudian roti itu balik kembali utuh seperti roti yang kita lemparkan? Kalau kita memberi ke Tuhan, seperti itu. Kalau so kasih, tangan kanan kasih, tangan kiri enggak tahu. Artinya apa? Enggak usah kok orang mau bilang patoran pediri begini. Kita kok yang kasih. Haleluya. Amin. Kalau lemparkan rotimu ke air, artinya kalau so kasih, berarti so nyanda. Seperti ibu janda ini ketika dia kasih itu, Elia makan, tidak ada lagi. Bukan berarti serta so lapar Nabi Elia bilang, tunggu kita mau demo dulu. Napa ulang tepung jadi? Sudah nggak usah lagi apa yang sudah diberikan, roti yang sudah diberikan, tepung yang sudah diberikan itu sudah. Kita mau kasih ilustrasi bagaimana. Misalnya tepung ada di sini, minta maaf Om Bram ya, tepung ada di sini. Tepung diambil, dibuat roti, diberikan kepada Nabi Elia. Sudah, jangan berpikir lagi di situ. Sebab Tuhan tidak berurusan dengan yang di situ, sebab Tuhan berurusan yang ada di sini. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ketika janda itu buat roti, kasih ke Nabi Elia, biasanya pikiran kita ingat dengan roti ini. Si janda mungkin berpikir ini roti ini. Tetapi jangan ingat roti itu, sebab Tuhan sementara berbuat di sini. Haleluya. Keadilan Tuhan memberi solusi. Tuhan perintahkan janda ini untuk jadi saluran berkat seorang hamba Tuhan. Tetapi Tuhan itu adil, dia memberi solusi kepada ibu janda ini. Ibu janda ini tidak dikecewakan. Kenapa? Karena berkat Tuhan mengalir. Terima kasih Om. Ini kunci apartemen saya di satu tempat. Terakhir, jadi keadilan Tuhan didasarkan pada informasi yang lengkap. Keadilan Tuhan dijalankan secara fair. Keadilan Tuhan memberikan solusi. Terakhir, saudara. Kejadian 6 ayat 13. Ini sebenarnya menakutkan ayat ini, tetapi ayat ini juga memberi penghiburan kepada setiap anak-anak Tuhan yang setia. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan buat keputusan, aku akan memusnahkan bumi. Saudara-saudara, kalau Tuhan buat keputusan, tidak ada yang bisa dibatalkan. Tidak ada yang bisa membatalkan. Karena itu saudara, anak-anak Tuhan harus selalu bikin begini. Oh Tuhan, jangan sampai keputusanmu tentang aku adalah keputusan yang salah. Sebab kalau Tuhan buat keputusan, Tuhan bilang begini kepada Daud, suruh kepada seorang nabi, Nabi Nathan. Daud panggil Nabi Nathan, Nabi, saya mau buat apa? Bait Allah. Saya mau buat bait Allah. Saya ini diam di istana yang megah, sedangkan tabut perjanjian itu tinggal di dalam tenda. Saya kurang hati. Saya sungkan. Saya mau bikin bait Allah. Nabi Nathan dia bilang begini,
lakukanlah, Tuhan akan membuat berhasil. Nabi Nathan pulang, baru di depan pintu, saudara-saudara, Nabi Nathan, Tuhan suruh balik mungkin, dan kemudian Nabi Nathan bilang, Raja, nanti anakmu yang akan bikin bait suci. Tetapi saudara-saudara, Daud tidak bikin bait suci. Baru niat. Tuhan bilang begini, memang hebat ini Daud, karena hatimu seperti itu, maka engkau akan kuberkati, keturunanmu akan kuberkati. Saudara-saudara, niat Daud yang baik itu membuat keputusan Tuhan terhadap Daud dan keluarganya itu luar biasa. Daud, anaknya, cucunya, cecenya, cicitnya, cocotnya, sampai semua itu Tuhan pelihara. Karena apa? Karena Daud itu punya niat untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Saudara-saudara, ketika Tuhan buat keputusan seperti itu kepada Daud, orang berubah, situasi berubah, generasi berubah, tetapi perjanjian Tuhan tidak pernah berubah. Saya banyak kali sampaikan, kalau orang tua sayang anak, jangan cuma kasih sekolah, kasih rohani itu anak. Sebab kalau engkau tidak membuat anakmu rohani, maka engkau cuma bikin anakmu sekolah. Sekolah itu tidak cukup kuat untuk menjaga masa depan anakmu. Sekolah itu tidak cukup kuat untuk menjaga masa depan cucumu. Warisan yang engkau kumpulkan bagi anakmu tidak cukup kuat untuk menjaga anakmu itu tetap diberkati. Kalau mengasihi anak, mengasihi cucu, pastikan anak kita rohani. Pastikan anak kita takut Tuhan. Pastikan, sebab Tuhan kalau dia buat keputusan, Alkitab bilang, kalau di versi negatif, laki-laki pun menangis. Saya pernah lihat seorang bapak bertato menangis. Saya pernah dari Paslatan mau datang ke SCT, saudara-saudara, ada satu mahasiswi kami, tiba-tiba sesak nafas di mobil, jadi bawa ke rumah sakit, masuk UGD. Di UGD, saudara-saudara, saya dengar ada orang menyanyi apa? Tak tersembunyi kuasa Allah atau apa? Yesus jamah. Yesus jamah sunat hidupku dan beri damai di hatiku. Begitu, saudara. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sambil aduh. Saya penasaran, saudara. Saya cari-cari di mana ini orang menyanyi di UGD ini. Yesus jamah sambil akhirnya saya dari sini. Saya pura-pura saudara-saudara dekat. Betul dari situ. Saudara-saudara, ada satu bapak menyanyi Yesus jamah. Saya kaget karena apa? Cuma di mata tahu itu bapak itunya ada tato. DP muka ini penuh dengan tato. Dia pakai ceper. Memang dia pakai. Semua berubah dan aku tahu Yesus yang. Kita bilang mati. Masa orang bertato menangis? Masa orang bertato menyanyi Yesus jamah? Orang bertato kan seharusnya menyanyi lagu-lagu Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi. Masa orang bertato menyanyi Yesus yang kita berdekat melalui pendeta, Bro Saki. Kita pendeta, berdoa kita pendeta. Dokter udah bilang semua mati kita. Karena itu dia menyanyi Yesus jamah semua mati kok. Haleluya. Pastikan keputusan Tuhan tentang kita adalah baik. Pastikan keputusan Tuhan untuk keluarga kita adalah baik. Sebab kalau orang bicara macam-macam, tapi keputusan Tuhan baik, pasti baik. Orang bisa bicara ini, bicara itu. Orang bisa, katulangana. Ngana memang
Kalau Tuhan bilang baik, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Saudara-saudara, kalau Tuhan dengan keadilannya mengambil keputusan yang baik dalam hidupmu, maka keputusan itu mau lambat mau lekas pasti terjadi. Ayat terakhir, Mazmur 147 ayat 15. Oh haleluya, puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama dengan iman kepada Tuhan. 2, 3. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Katakan amin, saudara. Dengan segera firman-Nya berlari. Menarik, bahasa Inggris, minta maaf, bukan karena kita ahli, bukan. He sent his command through the earth. Swiftly his order reaches its destination. Tuhan mengirimkan perintahnya kepada bumi. Dengan cepat perintahnya itu mencapai tujuannya. Keadilan Tuhan, ketika Tuhan ngambil keputusan, itu pasti akan terjadi. Apa yang harus kita lakukan ketika dengar firman tentang ini? Yang pertama, jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan takut orang. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, orang tua menghormati, anak menghormati orang tua mengasihi anak, itu semua. Tetapi takutlah kepada Tuhan. Mengapa kita berbuat baik? Mengapa kita bersikap moralitas yang baik? Mengapa kita melakukan hal-hal yang baik? Karena kita takut kepada Tuhan. Boleh katakan amin, saudara? Takut Tuhan, sebab ada Tuhan yang adil. Pengkhotbah katakan akhir kata dari segala sesuatu adalah takutlah akan Tuhan, sebab Tuhan akan membawa semua perbuatan kita itu ke pengadilannya. Takutlah akan Tuhan, sebab kalau misalnya saya, anak-anak saya takut, mungkin istri saya takut, mungkin mahasiswa saya takut, mungkin teman-teman tim pastoral segan, sehingga kalau saya misalnya marah, tidak ada orang yang bisa bilang badiang ke kita misalnya. Tetapi saudara-saudara, kalau misalnya ada saya sementara marah, kemudian Presiden Jokowi masuk, saya yakin pasti saya akan diam. Saya masih takut dengan Presiden Jokowi. Saya masih hormat. Kalau manusia ada orang di atas. Ada pepatah kungfu, di atas langit ada langit. Tapi saya mau sampaikan, saudara-saudara, saya mau sampaikan, takut akan Tuhan. Kenapa? Sebab kita semua tidak bisa menandingi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Takut Tuhan. Yang kedua, jaga hidup. Jaga hidup, saudara-saudara. Daripada kita pusing dengan perkataan orang, daripada kita pusing dengan apa yang orang sampaikan tentang kita, saya mau sampaikan, perkataan orang itu tidak menjadi destinasi terhadap hidup kita. Perkataan orang itu bukan nubuatan yang pasti akan terjadi tentang hidup kita. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Jaga hidup kita. Jaga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Jaga hidup kita mengasihi Tuhan. Jaga hidup kita, jaga hati kita. Haleluya. Dan yang terakhir, layanilah Tuhan. Berbuatlah baik, sebab Allah memberi upah. Sebab Tuhan memberikan berkat. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Amin. Puji